Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu nama atau istilah abad. Yang 4 periode yaitu filsafat abad Yunani kuno. Terus yang kedua ada filsafat abad pertengahan, filsafat abad modern, dan filsafat kontemporer. Langsung aja kita lanjut ke filsafat abad kuno, yaitu berlangsung pada 6 Masehi, berlangsung pada zaman klasik pada abad periode Helenistik. Berbagai disiplin ilmu yang termasuk filsafat, politik, etika, metafisika, ontologi, logika, biologi, retorika, dan estetika menjadi pembahasan pada masa Yunani kuno. Pengaruh ini berlangsung dari Yunani kuno hingga abad pencerahan. Seiring dengan berkembangnya waktu, filsafat dijadikan sebagai landasan berpikir oleh bangsa Yunani untuk menggali ilmu pengetahuan sehingga berkembang pada generasi-generasi seterusnya. Itu ibarat membuka pintu-pintu aneka ragam disiplin ilmu yang pengaruhnya terasa hingga sekarang. Karena itu, periode perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru umat manusia. Zaman ini berlangsung dari abad 6 sebelum Masehi sampai sekitar 6 Masehi. Zaman ini menggunakan suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu yang kritis dan tidak menerima pengalaman didasarkan pada sikap restrictive attitude, sikap menerima segitu saja. Sehingga pada zaman ini filsafat tumbuh dengan subur dan mencapai puncak keemasan atau zaman kejayaan. Terus para tokohnya yaitu ada Thales, Pythagoras, Socrates, dan Plato. Terus dilanjutkan pada zaman pertengahan. Umumnya dipandang remeh oleh para humanis di zaman ini lantaran mereka melihat filsafat pada abad pertengahan sebagai periode barbar yang menengahi filsafat pada periode klasik dari kebudayaan Yunani dan Romawi. Kelahiran kembali budaya pangan klasik tersebut pada zaman Renaissance. Masalah yang dibahas sepanjang periode ini adalah hubungan iman dengan akal budi, eksistensi, dan kemudahan dari Allah, tujuan dari teologi dan metafisika, dan masalah pengetahuan universal dan individualisme. Ini ada para tokohnya yaitu Ibnu Bajjah yang berbicara tentang masalah metafisika, teori pengetahuan filsafat, akhlak, dan takdir al-mutalib. Yang kedua Ibnu Taufil. Salah satu pemikiran Ibnu Ras adalah ia memberikan para filosof dan pemikiran mereka untuk mendudukkan masalah-masalah tersebut pada porsi dan serangan Al-Ghazali. Untuk itu ia menulis serangan berjudul Tafawut al-Tafawut. Lanjut ke filsafat abad modern, yaitu menjadi tanda-tanda kesudahannya era skolatisme. Waktu munculnya filsafat modern itu pada zaman 17 hingga awal zaman ke-20 di Eropa Barat dan Amerika Utara. Latar balik saat modern menjadi identitas di dalam filsafat modern, usaha bagi menghidupkan kembali kebudayaan klasik Yunani Romawi. Kebudayaan ini pula yang diresapi oleh suasana Kristiani. Ada para tokohnya yaitu Nicholas, Lorenzo, Geminus Plato. Tokoh-tokoh Prancis yaitu ada Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Bacon, John Locke. Lanjut ke periode kontemporer, yaitu dimulai pada abad 20 hingga sekarang. Filsafat barat kontemporer memiliki sifat yang sangat heterogen. Hal ini disebabkan karena profesionalisme yang semakin besar. Sebagian besar filsuf adalah spesialis di bidang khusus seperti matematika, fisika, sosiologi, dan ekonomi. Aliran terpenting yang berkembang dan berpengaruh pada abad 20 adalah pragmatisme, fatalisme, fenomenologi, eksistensialisme, filsafat analitis, strukturalisme, dan semotika. Zaman kontemporer ditandai dengan pluralisme. Bagi Nietzsche, pluralisme diterjemahkan dalam bentuk nihilisme. Istilah nihilis bukan berarti ketidakberadaan, namun menunjukkan nilai nol. Bagi beliau, seluruh proses nihilisme dapat diidealisasikan kematian Tuhan dan devaluasi nilai-nilai tinggi. Nihilisme berarti pembongkaran sesuatu yang sudah ada dan manusia terbebas melihat sesuatu yang baru.
filsafat abad kontemporer lahir pertama kali di Prancis, Jerman, Inggris pada abad 20. Munculnya sebagai reaksi terhadap pendewaan, terhadap rasionalisme dan kritik utama untuk tentang dekonsentrusi. Diperlukan karena telah menyisihkan seluruh nilai dan norma dalam menjalankan kehidupan. Ada yang menyamakan makna kontemporer dengan postmodernisme, dan ada pula yang berpendapat bagian dari kontemporer dari sisi budaya. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2, yaitu mengapa abad pertengahan disebut juga dengan sebagai abad kegelapan dan apa yang terjadi dengan filsafat pada saat itu. Pada masa abad pertengahan merupakan sebuah periode panjang sejarah Eropa termasuk Prancis. Abad ini disebut juga sebagai abad kegelapan dikarenakan adanya kekuasaan agama yang bersifat absolut dari gereja. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah penyimpanan dan peristiwa sejarah yang kelam seperti keterbelakangan ilmu pengetahuan, maraknya mitos dan tahayul, dan sebagainya. Sejumlah peristiwa sosial abad pertengahan disebut terdapat dalam novel Notre Dame de Paris karya Victor Hugo. Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan penyimpangan kekuasaan agama yang terjadi pada masa abad pertengahan. Berdasarkan penelitian dari Agustinus, penyimpangan kekuasaan agama yang terjadi pada abad pertengahan disebabkan oleh penggunaan kuasa yang tidak terbatas dari para penguasa dalam pembahasan. Disertakan pula analisis sebagai bentuk dan teknik pengarangan dalam mengkritik penguasa abad pertengahan. Terus yang pertanyaan kedua, butir kedua, mengapa dan bagaimana filsafat Islam pada abad itu bisa mengalami perkembangan yang pesat? Apa yang dilakukan oleh para penguasa dan filosof Muslim pada saat itu? Keterbukaan dan ketertarikan umat Islam terhadap literatur, ilmu pengetahuan dan budaya, terutama perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan. Perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan yang kemudian hari berkembang lebih lanjut pada abad pertengahan di Eropa. Dunia pemikiran Islam kemudian semakin terfokus pada perdamaian antara filsafat agama maupun akal dan wahyu, yang kemudian mempengaruhi semakin diusungnya integritas antara akal dan wahyu sebagai landasan epistemologis yang berpengaruh pada karakter perkembangan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Dalam kondisi tersebut muncul semakin banyak cabang-cabang ilmu Islam yang merujuk kepada dalil-dalil Al-Quran, Al-Hadis sebagai sumber kebenaran oleh para ahli kalam, tetapi juga bersifat antroposentris dengan rasio dan pengalaman empiris manusia sebagai landasan tanpa menghasilkan dalil dalam Al-Quran dan Hadis. Terus lanjut ke pertanyaan kedua, butir ketiga, 5 filosof Muslim yang populer pada abad pertengahan itu serta keahlian mereka masing-masing. Dalam perkembangan filsafat dan keilmuan, tokoh-tokoh dengan pemikiran penting tidak hanya lahir dari barat, tetapi pemikiran-pemikiran penting juga lahir dari filsuf Muslim seperti Al-Kindi, Al-Razi, Ibnu Ras, Ibnu Sina, Ibnu Miskawi, Muhammad Iqbal, Al-Ghazali, Mulla Sadra, At-Tusi, Ibnu Tufail, Ibnu Baca, dan Al-Farabi. Pemikiran-pemikiran para filsuf Muslim tidak hanya memberikan pengaruh pada perkembangan pemikiran dan keilmuan Islam, tetapi juga memberikan pengaruh secara universal. Baiklah, kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga, yaitu jelaskan secara rasional pandangan atau pendapat Islam tentang filsafat dibolehkan atau dilarang, sekaligus tulisan atau dalil yang relevan.
Para ulama yang menganggap filsafat sebagai ilmu sesat adalah para ulama Arab Saudi dan seluruh ulama dunia yang beraliran Salafi, Wahabi, Sunnah wal Jamaah. Dalam berbagai buku dan majalah dikatakan bahwa filsafat adalah ilmu sesat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Namun harus diingatkan bahwa definisi ilmu filsafat yang dianggap sesat adalah ilmu filsafat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Imam Al-Ghazali telah menulis buku yang mengkritik filsafat dan menyatakan kafirnya berbagai ajaran filsafat. Namun kemudian Ibnu Rushd, pengarang kitab Bidayul Mujtahid, menulis buku yang membantah buku Imam Al-Ghazali tersebut. Dikabarkan bahwa Ibnu Rushd membela filsafat. Mungkin filsafat yang dibela Ibnu Rushd adalah filsafat yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dengan demikian bisa dibilang bahwa ilmu filsafat itu terdiri dari dua bagian. Bagian pertama yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, dan bagian yang kedua yaitu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Patut diingatkan bahwa dalam beragama kita tidak memerlukan filsafat karena Nabi dan para sahabat juga tidak mengajarkan ilmu filsafat. Oleh karena itu, pada tempatnya kalau agama dan ajaran Islam sebaik-baiknya dan seluas-luasnya, sangat banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia menggunakan akalnya untuk berpikir, pemikiran alam semesta, pemikiran diri sendiri, memikirkan peranan atau lembaga-lembaga sosial dan sebagainya, dengan tujuan agar perjalanan hidup di dunia dapat ditempuh setepat-tepatnya sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang akan kembali kepadanya serta memetik hasil tanaman amal perbuatan sendiri di dunia, baik abadi maupun khalifah yang ada di bumi. Terus contoh-contoh yang dari Al-Quran memerintahkan manusia berpikir tentang alam, diri sendiri, umat terdahulu, dan lembaga sosial dikemukakan dalam surat Al-Imran, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Terus dalam surat Ar-Rum yang artinya, dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka, Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar dan pertemuan dengan Tuhannya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan keempat, yaitu idealisme dan materialisme. Idealisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dan ketergantungannya pada jiwa dan roh. Pokok utama yang diajukan oleh idealisme adalah jiwa mempunyai kedudukan yang utama dalam alam semesta. Sebenarnya idealisme tidak mengingkari materi, namun materi adalah suatu gagasan yang tidak jelas dan bukan hakikat. Sebab seseorang akan memikirkan materi dalam hakikatnya yang terdalam. Ia harus memikirkan roh atau akal. Jika seseorang ingin mengetahui apakah sesungguhnya materi itu, dia harus meneliti apakah pikiran itu, apakah nilai itu, dan apakah akal budi itu, bukannya apakah materi itu. Terus dilanjutkan dengan para tokohnya, yaitu Johann dari Jerman. Dia belajar teologi pada tahun 1780 sampai 1788. Ini sudah cukup untuk memenuhi tuntutan pemikiran moral, bahkan seluruh kebutuhan manusia. Prinsip yang dimaksud adalah etika, bukan teori, melainkan prakteklah yang menjadi pusat yang di sekitarnya kehidupan diatur. Unsur esensial dalam pengalaman adalah tindakan, bukan fakta. Terus yang tokoh kedua yaitu Hegel dari Jerman. Ayahnya adalah seorang pegawai rendahan yang bernama George Hegel dan ibunya yang tidak terkenal itu bernama Maria. Pada usia 41 tahun ia menikah. Karirnya selain menjadi direktur sekolah menengah juga pernah menjadi direktur surat kabar. Ia diangkat menjadi guru besar dan kemudian pindah ke Berlin hingga ia menjadi rektor Universitas Berlin.
Materialisme adalah asal atau hakikat dari sesuatu, di mana asal atau hakikat dari segala sesuatu ialah materi. Karena itu materialisme dipersoalkan metafisika, namun metafisikanya adalah materialisme. Merupakan istilah dalam filosof ontologi yang menekankan keunggulan faktor-faktor material spiritual dalam metafisika. Materi dan alam semesta sama sekali tidak memiliki karakter-karakter pikiran dan tidak ada esensial norma material. Terus di sini ada para tokohnya yaitu Karl, terus ada Thomas Hobbes, ada Horby. Sebagian ahli mengatakan bahwa materialisme adalah kepercayaan bahwa yang ada hanyalah materi dalam gerak. Juga dikatakan kepercayaan bahwa pikiran memang ada, tetapi adanya pikiran disebabkan perubahan-perubahan materi. Ya, di sini saya akan melanjutkan tentang pertanyaan yang kelima, yaitu rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Menurut aliran rasionalisme, sesuatu pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Latar belakang munculnya rasionalisme adalah keinginan untuk membebaskan diri dari segala pemikiran yang pernah diterima tetapi ternyata tidak mampu mengenali hasil-hasil ilmu pengetahuan yang dihadapi. Terus ada dilanjutkan dengan para tokoh aliran rasionalisme, diantaranya yaitu ada René Descartes. Ia mendirikan aliran rasionalisme, berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang dapat dipercayai adalah akal. Ia tidak puas dengan filsafat skolatik karena dilihat sebagai saling bertentangan dan tidak ada kapasitas. Apapun sebabnya, karena tidak ada metode berpikir yang pasti. Terus dilanjutkan yang ke empiris, adalah salah satu aliran dalam filosofi yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan serta pengetahuan itu sendiri dan mengecilkan peranan akal. Filsafat dianggap tidak berguna lagi bagi kehidupan. Pada sisi lain, ilmu pengetahuan yang bermanfaat, pasti dan benar hanya diperoleh lewat indera, satu-satunya sumber pengetahuan. Pemikiran tersebut lahir dari nama empirisme. Terus tokoh-tokohnya di sini ada Francis Bacon, Thomas Hobbes. Ada yang menyebut Hobbes itu menganut sensualisme karena ia amat mengutamakan sensualisme atau indera dalam pengetahuan. Tetapi dalam hubungan ini tentulah ia dianggap salah satu dari penganut empirisme yang mengatakan bahwa persatuan dengan indera empiri itu yang menjadi pangkal dari sumber pengetahuan. Kalau Francis Bacon